Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tolak pencari ikan dari luar Manokwari, ratusan nelayan unjuk rasa ke Dinas Perikanan Papua Barat. Puskesmas diblokade pemilik hak ulayat tanah, warga yang mau berobat kecewa. Sudah sepekan, Puskesmas Rimba Jaya di Jalan Trans Wasur Merauke tidak beroperasi. Penyebabnya bukan karena tenaga kesehatan mogok kerja, namun akses ke rumah sakit diblokade sekelompok orang. Pemilik tanah mengklaim pengelola Puskesmas belum membayar ganti rugi penggunaan tanah miliknya yang berdiri Puskesmas Rimba Jaya. Pemilik tanah bersedia membuka blokade jika tuntutannya sebesar 15 miliar rupiah dibayar pengelola Puskesmas. Akhirnya warga yang ingin berobat terpaksa pulang karena Puskesmas tutup. Terus kenapa Puskesmas? Ini mau urus surat kesehatan, Pak. Terus ternyata ke sini Tutup. tutup. Nah, Pak Yudi seperti apa harapan Pak Yudi ini? Ya, saya berharap sebagai masyarakat untuk pelayanan kesehatan ini kan tutup, Pak. Padahal ini kan vital tuh untuk masyarakat. Jadi ke depan pemerintah setempat bisa mengupayakan supaya akses vital untuk masyarakat bisa dipermudah, Pak. Puskesmas juga ya. Iya. Terus ini sekarang mau apa? Mau ke puskesmas, Tapi tutup ya? tutup, jadi mau ke puskesmas apa mau baru. Ke sini tadi nggak ngapain juga? Mau berobat juga sini? Iya, mau berobat. Terus kenapa katanya? Tidak melayani? Iya, tidak melayani karena tidak. Hingga saat ini pemilik tanah beserta keluarga yang jumlahnya puluhan orang tidur di halaman Puskesmas. Mereka akan angkat kaki jika tuntutan dipenuhi. Bu Yosepina, ini sudah berapa lama duduk di sini, tinggal di sini di kantor ini? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Ini kantor apa saja yang ibu palang ini? Dinas Kesehatan sama Puskesmas. Puskesmas. Ibu berapa luas tanah yang ibu tuntut ini? 47 hektar. 47 hektar. Ibu tuntutannya berapa miliar? Dari awal kita minta 30. Tahap pertama dibayar tapi sedikit. 14. Masyarakat kita pemilik wilayah ini dapat 6 miliar saja. 6 miliar saja. Jadi sekarang tuntut sisa berapa ini? Sisa 15. Kalau dong tidak reliasi kita duduk di sini sampai dibayar. Kita puang sisa itu. Sisa berapa semua? 15 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Merauke sudah meminta Pemkab dan kepolisian untuk melakukan pendekatan damai dengan pemilik tanah agar Puskesmas bisa melayani masyarakat. Kami pada prinsipnya sudah melaporkan pimpinan dan tuntutan mereka untuk pemerintah dalam hal ini Polres bisa memfasilitasi mereka sudah dilakukan. Pemilik tanah mengklaim tanah yang diserobot Puskesmas, kantor Dinas Kesehatan dan gedung Bepom Merauke luasnya mencapai sekitar 47 hektar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini pembangunan pesantren di Merauke tengah marak. Apalagi belakangan semakin banyak pendatang dari luar yang terlibat dalam pembangunan pesantren. Agar tidak disalahgunakan kelompok yang mengusung paham radikal, Polres Merauke berencana mengecek dan menertibkan pembangunan pesantren di Merauke. Polisi juga akan bekerja sama dengan sejumlah pemuka agama dan ustadz di Merauke. Yang mana di wilayah kita ini ada beberapa pendirian pesantren yang perlu saya cek langsung, ya. Karena informasi dari masyarakat ini sudah meresahkan, ya. Nah, nanti akan saya kerjasama dengan Pak Dandim dan Pak Bupati mengecek langsung di mana lokasi-lokasi tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Nah, harapan saya juga Kesbang Pol bersama Kepala Distrik terkait dengan pendirian pesantren ini, mereka juga harus laporan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah supaya terdeteksi dan didata itu. Kemudian harapan saya juga
dari RT, RW, kepala kampung, apabila ada masyarakat yang masuk di luar dari warga Kabupaten Merauke ataupun juga masyarakat umum untuk bisa melaporkan dirinya kepada RT atau RW. Ya, jadi terdeteksi semuanya. Polisi juga meminta peran masyarakat setingkat RT dan RW serta lurah untuk segera melapor jika menemukan ada warga asing atau pendatang masuk dan menetap tanpa memberikan laporan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas saat ini kerap terjadi di Merauke. Polres Merauke menghimbau masyarakat menaati aturan lalu lintas. Selain itu, pengendara yang ugal-ugalan atau tidak mentaati aturan lalu lintas tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, namun juga tidak akan mendapatkan asuransi jasara harja. Polres Merauke juga menghimbau pengendara agar melengkapi surat kendaraan sebelum bepergian, karena asuransi jasara harja juga tidak akan memberikan santunan bila terjadi musibah. Menurut catatan kepolisian, kecelakaan paling banyak terjadi di Merauke akhir-akhir ini adalah kecelakaan tunggal roda 2 dan roda 4. Kami mengimbau pada masyarakat apabila berkendara di jalan raya khususnya ya harus melengkapi kelengkapan surat-surat seperti mungkin SIM, STNK, TNKB dan yang lain-lainnya, dan yang pastinya harus memiliki surat izin mengemudi apabila kita mengendarai kendaraan bermotor, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas seperti mungkin dilarang berbelok, itu memang tidak boleh berbelok. Nah, bisa jadi ketika dia melarang rambu-rambu yang tidak boleh berbelok, dia terjadi kecelakaan, ya jangan sampai tidak bisa diberikan asuransi oleh jasara harja. Pelanggarannya ya masih kita dominasi karena ini ya kelengkapan dari diri sendiri, terutama helm ya. Terus SIM juga, banyak juga pengendara yang di bawah umur belum mempunyai SIM. Nah, ini beberapa kasus yang sudah kita hadapin. Ternyata pengemudi tadi tidak mempunyai SIM, jadi memang tidak bisa kita jasara harja tidak bisa membantu untuk mengcover perobatan di rumah sakit. Sebelumnya, Jasara Harja mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan seluruh pengendara wajib melengkapi dokumen kendaraan saat bepergian sebagai syarat untuk mendapatkan santunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.